Kalista, Citra, Dini, Dwi, Fahdina, Ikmalia, Jauh Satu, Kaufifa, Maeva, Muhammad Zia, Muhammad Faza, Muhammad Haida, Muhammad Rizal, Muhammad Yasin, Nabila, Naila, Naira, Nur Aini,
kebiasaan kita juga membaca hikayat. Nah, di dalam hikayat itu banyak nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, itu manfaatnya bisa kita ambil nilai-nilai kehidupan yang ada di hikayat untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi manfaat dari kita mempelajari teks hikayat adalah kita bisa menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat di kehidupan sehari-hari. Baik nilai moral, nilai agama, nilai budaya, nilai sosial. Seperti itu. Next, materi kita selanjutnya adalah teks hikayat. Ada 3. Yang pertama isi, yang kedua karakteristik, dan yang ketiga nilai. Yang pertama isi hikayat. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan isi hikayat? Yuk. Kalian tahu onde-onde enggak? Tahu. Onde-onde itu apa? Onde-onde ada isinya enggak? Ada. Begitupun dengan hikayat. Hikayat juga ada isinya. Onde-onde isinya apa? Kacang hijau. Selain kacang hijau, ada isi yang lain? Bisa ubi. Yang intinya selain kacang hijau juga bisa mungkin ada ubi, boleh ada gula merah. Begitupun hikayat. Hikayat juga ada isi. Kalau onde-onde isinya kacang hijau, berarti bisa dikatakan onde-onde mempunyai apa? Inti. Jadi isi dari onde-onde itu kacang hijau. Berarti inti dari onde-onde adalah kacang hijau. Berarti kalau isi dari hikayat apa? Berarti inti yang terkandung dalam hikayat. Sip. Kalau pancingannya makanan langsung jernih ya. Oke, apa? Nah, untuk menentukan isi hikayat ada 3 cara. Yang pertama, baca atau simak hikayat dengan seksama. Sama ilustrasi tadi, kembali ke onde. Iya. Onde-onde isinya apa? Kacang. Bisa tahu kalian isi onde-onde itu kacang hijau dengan cara apa? Nah, sama dengan hikayat. Kalian bisa tahu isi hikayat itu apa dengan cara dibaca. Kalau itu berupa teks, kalau didengar berarti disimak. Nah, sama ilustrasinya seperti itu. Jelas? Yang kedua, dengan cara menafsirkan pokok-pokok hikayat. Bisa menggunakan 5W1H. Apa isi dari hikayat tersebut? Siapa tokoh yang ada dalam hikayat tersebut? Bagaimana alur cerita hikayat tersebut? Mengapa konflik di hikayat tersebut terjadi? Di mana peristiwa hikayat itu berlangsung? Itu bisa kalian menemukan pokok-pokok hikayat dengan menjawab 5W1H. Atau kalian bisa juga mencari isi pokok hikayat dengan menunjukkan unsur intrinsik hikayat. Unsur intrinsik hikayat sama juga unsur intrinsik cerpen. Ada tema, ada alur dulu ya, penuh ada alur, ada matilah, ada sudut, ada aman. Nah, bisa kalian gunakan 2 cara, apakah mau 5W1H ataukah mencari unsur intrinsik hikayat. Yang ketiga, menulis kembali dengan menggunakan bahasa secara singkat. Nomor 3 ini harus melalui nomor 1 dan nomor 2. Maka akan tahu isi dari hikayat yang kalian baca atau kalian dengar. Sampai sini ada pertanyaan? Ya? Itu yang berarti yang nomor 3 kayak sinopsis gitu. Ya, benar. Kayak sinopsis. Jadi ringkasan cerita hikayat yang panjang itu kalian ringkas berupa sinopsis atau ringkasan cerita, diambil inti-intinya melalui poin nomor 2. Ya, benar. Terima kasih, Mbak. Ada pertanyaan?
Kuat Syedang. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tidak juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Pada akhirnya, Tuan Putri Siti Kediri pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua, keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka baginda pun terlalu amat sangat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syafri dan yang muda Indra Bangsawan. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat dan isyarat tipu peran. Maka baginda pun bimbang, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Suatu hari, Indra Bangsawan dan Syafri memohon pergi mencari bulu perindu yang digunakan oleh ayahnya sebagai syarat menjadi seorang raja. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju arah matahari itu. Maka datang pada suatu hari, hujan itu turunlah dengan angin ribut taufan, kelam kabut, gelap gulita dan tiada kelihatan barang satupun. Maka Syafri dan Indra Bangsawan pun bercerah. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu dengan sebuah gendang yang dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan gendang itu muncullah Putri Ratnasari dari gendang. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang. Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di sebuah gua dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri Antarperintah yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa yang akan menyerahkan putrinya, yaitu Putri Bimalasari sebagai upeti. Ditambah bahwa Raja Kabir sudah merancangkan bahwa siapa yang dapat menangkap Buraksa akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya. Nah, berapa lamanya Putri Ratnasari pun sakit mata. Terlalu sangat. Para ahli mujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak udara yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Datanglah ke-9 orang anak raja meminta susu yang disangkanya itu susu harimau. Dengan hati yang gembira, mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tapi berkata bahwa susu itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu, Indra Bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasa yang melaskannya susu harimau ke mata Tuan Putri. Maka Tuan Putri pun sembuh. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, baginda tetap bersedih. Baginda harus menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa apabila ingin seluruh rakyat selamat dari amarahnya. Indra Bangsawan telah diajarkan oleh nenek raksasa untuk mengalahkan Buraksa. Ia diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah Buraksa, yaitu dengan memasukkan ramuan daun-daunan ke dalam gentong minuman Buraksa. Indra Bangsawan berhasil dan segera menyelamatkan putri. Kita bisa ambil unsur 5 wis
Assalamualaikum Ada yang tahu? warahmatullahi wabarakatuh. Harta? Mohon Harta itu adalah nama lain dari istilah waktu. Tapi harta ini termasuk ke dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu karena ini bahasa ini sering diutarakan pada orang-orang zaman dahulu. Tapi sekarang sudah jarang. Berarti dari kata-kata harta ini menunjukkan bahwa karakteristik hikayat itu menggunakan bahasa Melayu atau bahasa klasik atau arkais. Pada jam 4.30 pagi. Sekali lagi telah pulang rahmatullah atau telah wafat Putri Cahya Wulandari kelas 10.4, kurang lebih jam 4.30. Oleh karena itu anak-anakku semuanya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan roh Putri Cahya Wulandari diberi kemudahan menjadi meninggal yang husnul khotimah. Kemudian anak-anakku setelah berdoa nanti, anak-anakku dimohon untuk bisa menyisihkan sedikit rezekinya untuk membantu Shofibul Musibah. Sekali lagi anak-anakku, setelah kita berdoa nanti dipersiapkan untuk bisa menyisihkan sedikit rezekinya demi untuk membantu Shofibul Musibah. Caranya bisa nanti dikumpulkan oleh ketua kelas, berapapun, kemudian nanti akan diambil oleh OSIS, diambil oleh pengurus OSIS. Begitu, mudah-mudahan nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada wal ulama'i shalihin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin Usallallahu aba'ana wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa nakudusu sallallahu al-fatih Putri Cahya Wulandari Binta Bapak Muslim Sayyidulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamidan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majdidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadi'al hajat. Allahumma ya muyassiral umur yassir lana fi talabi rahmatika wa fadlika wa ja'alna minal faizina muflihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilna wa anzilha
munzalan mubarakan ya Allah. Allahumma anzilna wa anzilha munzalan mubarakan ya Allah. Allahumma anzilna wa anzilha munzalan mubarakan ya Allah. Wa anta khairul munzilin, wa anta khairul munzilin, wa anta khairul munzilin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabaqna wa astaghfarna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan samilah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya wal syuhada wal ulama muslimin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin sallallahu abana wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa nahusru sallallahu al-faqir putri karya Wulandari binta Bapak Muslim. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fuanha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fuanha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fuanha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anakku semuanya, mohon untuk bisa menyisihkan sebagian rezekinya demi untuk meringankan beban shofidul musibah. Bisa dikumpulkan lewat kelas, nanti insya Allah akan diambil oleh OSIS atau kalau tidak bisa dititipkan bapak ibu guru yang sedang mengajar, ditulisi kelas berapa, dapatnya berapa, kelas dan dapatnya dan kelas, supaya nanti mudah untuk menghitungnya di sini. Terima kasih anak-anakku semuanya. Berita tadi perlu diketahui bahwa Putri Cahaya Wulandari 10 kelas 10/4 itu kemungkinan bapaknya sudah meninggal dan yatim. Ibunya namanya Ibu Sundari, alamat Sumberrejo Kaliwungu. Jadi nanti akan ada perwakilan yang takziah ke sana, insya Allah. Dan pemakaman belum ada informasi karena jenazah pagi ini baru sampai ke rumah. Terima kasih kepada anakku semuanya yang sudah berdoa dan mudah-mudahan amal jariahnya menjadi amal jariah yang sesungguhnya dan mengantarkan kita semua masuk ke dalam jannatullah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dahulu ini isinya tentang apa sih? Sayembara. Iya, zaman dahulu pasti ada sayembara yang bisa melakukan instruksi dari Baginda Raja atau Ratu, pasti diberi hadiah. Sama tidak dengan kehidupan kalian sehari-hari? Sama. Nah, kalau kalian ranking 1, biasanya orang tua kalian masih reward enggak? Dan paling tidak bangga kan? Ya, itu sudah termasuk reward. Nah, sama seperti ini. Jadi sayembara itu menjadi salah satu nilai budaya zaman lalu. Jadi pada saat ada suatu instruksi
Baca. Halo di syuting kan. Dicorek-corek ukuran KPT-nya, ditandai tidak apa-apa. Ya, apa. Enggak, pas. Temanya apa? Kalau unsur intrinsik berarti apa dulu? Karakteristik tadi apa? Ada berapa? Ada 4 kan? Dicatat dulu nanti tinggal nyari 10 banyak. Yang nilai-nilai tadi nilai-nilainya apa saja? Ada nilai agama, terus Yang meninggal juga ditulis di bawah. apa? Nilai yang terkandung dalam nikahnya tadi ada berapa? Ada apa saja? Pak, terus apa saja? Moral, agama, budaya, sosial. Oke, kalian catat dulu di buku. Karakteristik ada berapa? 4. Tadi istana sentris, kemustahilan. Setelah kemustahilan tadi apa? Bahasa Melayu. Terus yang terakhir tidak ada pengarangnya tadi ani ya. Silakan bicara. Ya? Ya. Simpulkan isi intinya itu aja. Ya, itu saja. Itu kan cuma yang amanah yang mau semuanya. Kalau kalian bawa buku paket ini di halaman 116 bunga kemuning 116. Jadi dibagi ya, dibagi tugas buat anak mencari unsur intrinsik
Waktunya sambil di-manage dengan menuliskan hasil diskusi dengan teman kalian di kertas yang dibagi. Jadi waktunya bisa sinkron, bisa sebulan mengerjakan dan menuangkannya di dalam kertas.